Matur nuwun dumateng Mbah Nun. Saya Hilmi dari Sidoarjo. Eh, Bolehkah saya bertanya, ini kendala saya sendiri, saya seorang pendidik, guru, kemudian orang tua saya juga guru MI. Pengalaman dari orang tua saya yaitu eh, beliau pernah mengajar di 6 instansi selama 30 tahun beliau ngajar, dan dari semua pengalaman yang beliau dapatkan itu hampir sama seperti yang saya alami sekarang, di mana ada sebuah pergeseran di mana seorang guru ini hak-haknya ini semakin lama semakin tergencet. Tetapi ada kondisi di mana guru-guru ini tidak bisa melawan karena tidak ada sebuah apa ya, ya benar, undang-undang. Dan yang kedua adalah guru-guru ini rasanya tidak punya kekuatan untuk bertahan di dalam sistem yang baru modern ini. Jadi guru-guru ini ingin menerapkan sebuah pola ideologi yang hakiki sebenarnya, tetapi dia harus tergencet oleh beberapa ya target dan permintaan yang seperti itulah. Akhirnya pendidikan yang dihasilkan atau yang disampaikan kepada murid itu akhirnya mengalami sebuah ya penurunan. Penggencetan itu dari kurikulum atau Diknas, ataukah dari orang tua murid, ataukah dari apa? Dari kebudayaan? Dari semua yang saya pikirkan itu hampir komplit. Dari pertama dari kurikulum, yang kedua dari sekolah, yang ketiga dari wali murid. Jadi ini guru ini kadang-kadang tergencet pada kondisi itu, dimana kalau misalkan galak takut sama orang tua, bahkan kadang sekarang ini galak dimarahin sama sekolah. Terus pada kondisi tertentu yang harus diutamakan adalah sebuah show off, dimana secara isi itu saya sendiri kan mengalami dilema yang berat antara itu, sistem itu. Oke, kita lihat itu akibat dari suatu sebab. Sebabnya adalah karena kita menerapkan dan 100% meniru pendidikan barat, yang asal-usulnya adalah pendidikan yang tidak berketuhanan, yang melihat manusia secara keliru, sehingga lahirlah hak asasi manusia, lahirlah liberalisme, lahirlah egalitarianisme dan seterusnya, yang Tuhan tidak diperhitungkan sebagai faktor. Itu lahir sejak abad 14 ketika terjadi revolusi industri dari Renaissance, sehingga kalau dulu yang berkuasa itu raja, kemudian gereja, berganti kepada pedagang. Nah, pedagang ini bisa menjadi kuat karena ada revolusi akal sehat atau revolusi intelektual. Nah, sekarang adalah puncak dari revolusi sekularisme intelektual itu. Maka akibat budayanya kayak muniku, nek guru tergencet siji oleh kurikulum, nomor loro oleh orang tua murid, nomor 3 oleh harga diri sekolahan dan keselamatan sekolahan. Nyuwun sewu kepaksa tak jelasno titik. Yang tergencet oleh kurikulum itu asal usulnya gak iso kok atasi mergo sing salah negarane. Mergo awake dhewe milih negara kaya ngene iki, ya. Gak iso mbedakno. Aku takon, menurut kon sing gawe kurikulum iku kudune Mendiknas apa lembaga negara yang lebih tinggi? Lembaga negara yang lebih tinggi. Ya. Jadi mestinya MPR seperti di zaman pra-amandemen. MPR itu nggawe draft-draft termasuk pendidikan, terus memutuskan kurikulum dengan kekuatan negara, di mana pemerintah kudu melok. Nek saiki sing gawe pemerintah, mergo Indonesia tidak mengenal perbedaan antara pemerintah dengan negara. Iki ya sak pejabatnya gak paham iki masalahnya. Aku takon, Jokowi itu
Kepala pemerintahan apa kepala negara? Ya, itu menurut kawan karo aku, tapi menurut Undang-Undang 1945 presiden adalah kepala negara. Seharus ya nek sing apik bendahara karo kasir kudune padha tawang loro. Sing gawe aturan karo sing nglaksanakno siji ta loro kudune. Loro. Sing ngontrol ono meneh kan begitu. Nah, kalau di perusahaan ada owner, diwakili komisaris, terus ada direktur, ada manajer. Manajernya enggak bisa ambil policy, yang bisa ambil policy adalah ownernya. Melalui komisarisnya, dirumuskan oleh direkturnya, baru dilaksanakan oleh para manajer. Nah di Indonesia, manajer itu ya direktur, direktur itu ya owner, owner itu ya komisaris. Kata gak kacau ya apa? Mergo Undang-Undang Dasar 45-nya sudah salah sejak awal. Iki nek duduk aku ditangkep pisan. Aku ngomong ini berkali-kali, salah negara sampean niku. Nek akibat kaya ngene iku ancene salah aturane. Aturan syariate negara iku salah. Maka akhirnya angger ganti menteri, ganti kurikulum. Biayane saembrek. Bendina diganti. Biyen PNS saiki ASN. Biyen lonte, mari ngono ganti begenggek, mari ngono ganti balon, mari ngono ganti WTS, mari ngono ganti PSK. Enteno dilungkas ganti apa? Ya tak garek. Padahal podo ae ya. Dodol empal. Ngono ya. Nah, sekarang menteri selalu punya hak dan otoritas tertinggi untuk ganti kurikulum. Tapi nek awakmu, nah nanti jalan keluarnya nanti dulu. Itu sebabnya kenapa Anda disiksa oleh kurikulum. Dan itu 100% guru-guru disiksa oleh kurikulum. Jadi koncomu sambrek. Jadi ojo ngersulan teman-teman. Ya apa caranya ngakali? Kalau di sini jelas yang dipelajari di sekolah umum sini hanya 4 pelajaran yang masuk UNAS. Anak saya juga sekolah di satu sekolah yang urusan kurikulum 30% kok di sekolah. Alah 30% sudah cukup kayak lulus. Yang 70% strategi kita sendiri. Ide kita sendiri. Jadi awakmu kudu duwe skala prioritas. Gitu ya. Nomor loro soal nomor 1 kan harus ada perubahan sistem negara. Nah, dilalah kita itu punya presiden-presiden yang tidak paham itu. Dan rakyat juga tidak ngerti kudune presidenmu sing ya apa kan ya gak paham. Sing kok delok gantengi, aduh, Sandi. Sandi. Manis-manis kalem. Ngono ya apa? Milih presiden mergo gantengi lho. Lah ngono ya. Oke, jadi Anda harus sabar. Mungkin seumur hidup, apalagi saya yang sudah 66 tahun, mungkin kita tidak bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Tapi kita tetap punya siasat dengan Quran kita. Kita pasti punya ide untuk mengatasi itu yang pertama. Yang kedua disiksa oleh sekolahan. Jadi sekarang itu harga diri diletakkan di tempat yang salah. Misalnya ada rapat 2 kabupaten untuk merundingkan bagaimana anak-anak ujian nanti dikasih jawaban, Pak. Di daerah lain jawaban ujian itu didistribusi didol oleh orang Diknas, oleh guru-guru, didol jawabannya. Ono sing 4 juta, ono sampai 14 juta, ono sampai 20 juta. Itu kan mengkhianati pendidikan dan menghancurkan anak didik. Nah, rapat 2 kabupaten ini, kita harus membagi ujian. Jawaban ujian. Kenapa? Karena kalau tidak, nanti kalau banyak tidak lulus, kabupaten kita malu. Kepala dinasnya malu, sekolahnya juga malu. Jadi nek sekolahan kok sing lulus mek didik izin. Akhirnya dikai jawaban. Iku bener tak Kak? Apa gunanya sekolah? Gitu ya. Nah, terus ono ayate. Pemerintah harus membantu rakyatnya, maka dikai jawaban. Ngono ya apa kan? Ya apa iki? Ulama harus membantu umatnya, terus dikai jawaban. Ngono ya. Kepala sekolah dan guru harus membantu muridnya, maka didudui jawabannya. Jadi kita sudah sampai kepada tingkat kesesatan akal pikiran dan strategi kebudayaan dan pendidikan yang luar biasa salah. Nah, ojo ngersulo kon, kudu iso mau cara. Nomor 3, wong tua. Biyen iku sampean cilian sampean lak tahu disamblek bapak. Gak ngaji njalin bu garisan bu.
ditablek karo jajadah mbok apa lah kan jewewer sampe dawa apa didelepno ndek sumur. Iya didelep-delepno ndase iku. Nek saiki melanggar HAM. KDRT ngono iku. Dadi arek saiki iki gamoh-gamoh. Gak tahu dibanting, gak tahu gelut. Murid dikongkon piket. Gantian sing nyapu kelas. Ngono ya. Iku biasa ta ket biyen? Dek kene kan gak ono cleaning service di sini. Anak-anak ini semua yang membersihkan dan melakukan semuanya. Nah, hati-hati nih anak sampai wong tuane rene lho, anakku rene bayar kok dak deno jongos, ngono kok ngomongnya. Ki wong tua tambah suwe tambah gendeng wong tua iki. Loh, nek anakmu kepingin dadi wong sing ampuh, ya dilatih. Carane nglatih disiplin, kudu gelem nglakoni sembarang sing apik. Nek perlu dandani genteng ya nek arek wedok aja ya. Menek kelopo, nyapu, umbah-umbah ya. Tertib semuanya, kebersihan, ketertiban, apapun saja. Lah saiki wong tuane muring-muring ya. Loh anak saya ini bayar kok di sini diperlakukan sebagai jongos. Dijewer muring-muring wong tuane lak ngono saiki. Jadi tolong orang-orang tua murid, tolong berpikir kembali dan menimbang-nimbang kembali. Wong sampean dhewe biyen cilikan sampean. Karo bapak iku iso diajar nganggo sabuk sampai pedot-pedot sampai bilur-bilur sampai biru-biru sikil. Nek gak ngaji, nek gak sinau, nek telat sembayang sak piturute. Lah kok saiki anak dilindungi kaya keramik, aja sampai kejemok, aja sampai beset lah ngono. Sesuk anakmu dadi keramik tak dongakno. Dadi golekan pasar iku lho, gak oleh disentuh, gak oleh apa. Utawa ngene, anakmu lebono kulkas beres wis gak ono masalah wis. Lah ya apa ngene jaring ngono jaring ngono. Kita harus mempertimbangkan kembali itu yang ketiga ya. Nah, menurut saya Anda tidak perlu berpikir makro seperti itu sebab jawabannya kan perubahan negara. Perubahan negara itu harus dipimpin oleh pemimpin besar yang benar-benar pemimpin. Dan kita belum punya sampai hari ini karena sistem kita ini sekarang tidak memungkinkan lahirnya pemimpin yang sejati. Mergo pemimpin ini saiki dipilih mergo duwike, mergo nyang-nyangane. Ya, ada wakil presiden yang tidak bisa ditolak karena dia yang membiayai. Misalnya ngono ya. Ana siji meneh wakil presiden sing iki nek aku gelem ndadekno iki wakil ki rakyat seneng karo aku wong dhek ndek umat sak mbrek. Ngono. Ngira gak? Ya. Loh, jadi urusannya duduk kepemimpinan, urusannya adalah badi. Semua orang cari laba. Maka kita latihan ngene iki mang gembira tanpa biaya, ya toh? Bahagia, pinter, disiplin, tapi seneng, seger, bahagia kabeh. Dadi arek cilik gak apa-apa ngancen iki nek arek cilik. Wong kon nek rabi meneh, kon kolek rabi oleh Hafidho, kon malam pertama dadi arek cilik. Muda kon. Sing muda sapa? Lah arek cilik sih. Begitu kon rabi dadi arek cilik di kamar. Makanya ojo sampai di jopo kamar. Menang halal wis duwe surat nikah terus lu halal ya tapi ndek gerdu ya gak halal rek ngono iki ya. Apa meneh sumur anguk-anguk ngono iki gak oleh. Ndukure pogo ta ndukure lemari untuk sensasi. Ono lemari gede jero gluduk. Mbok, ten pundi sampean sena aku jek ngresiki lemari. Gini ya Dek ya. Jadi menurut saya kalau jawaban dasarnya gini. Semua masalah bisa Anda atasi dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Temukan apa yang paling bijaksana. Misalnya ini loh, nek ancane gak apik kok jiwir aja kok jiwir. Ndolek cara liyane untuk ngilingno. Makanya pelajari Islam. Misalnya sifatnya Kanjeng Nabi apa rek? Sidik, amanah, tabligh, fatonah, dipelajari temen kata-kata itu asal usulnya apa. Fatona harus keempat, tidak boleh fatona dhisik. Fatona itu hasil dari sidik, amanah, tabligh kait iso fatona. Kon nek gak sidik, kon gak iso amanah. Wong gak sidik apa oleh amanah? Ya ta gak. Nek kon gak iso sidik amanah, kon gak iso tabligh. Apa sing kok sampaikan? Wong kon dhewe gak jelas. Gitu ya. Nek kon wis iso sidik, iso amanah, iso tabligh, hasilmu adalah kecerdasan dan determinasi.
Fal tandur nafsu ma qaddamat ligot. Kamu akan bisa menembus yang orang lain tidak bisa tembus. Kamu akan kasful hijab. Kamu akan menguak tabir-tabir kehidupan. Itu namanya fatona. Nah saiki awakmu kudu sinau. Bendera kaya apa? Nek kok lakoni kudu apik hasilnya. Nek kira-kira gurung karuan apik aja dilakoni. Ya, makanya hidup itu bener itu bahan mentah. Nek wis bener kok dadekno apik kait kok tokno. Jadi bener kaya apa kon meneng wae nek gurung apik. Wah, aku iki Indonesia iki aku roh bendere salahe roh temen tapi gak tau tak omongno rek. Titik ndok bocor-bocor titik ngene iku. Nek tak dudui temen kon kok kon iku utangmu wis gak iso bayar. Kredit gak entek-entek. Tak ceritani Indonesia Raya pecah ndasmu kon kok ya. Mulane aku nek sinau bareng niki pokoknya ya apa awakmu gembira, punya kecerdasan yang bertahap dan bisa mengelola hatimu, pikiranmu dan hidupmu sendiri. Ngono ya, Dik ya. Saya yakin Anda dan orang tua Anda bisa menemukan itu. Jadi pedomannya benar tapi disensor asal baik. Baik pun belum tentu baik, harus bijaksana. Makanya watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Selama ini ditamakan saling menasihati kebenaran dan kesabaran. Saya kita kei tafsir lain. Kon saling mengingatkan termasuk guru dan murid, antara guru dengan guru, murid dengan guru, tapi bukan tentang kebenaran, bukan tentang kesabaran, tapi dengan benar dan dengan sabar. Bener kaya apa? Nek gurung wayahe kon sabar. Misalnya ngelingno ibu kok ngene, ngelingno bapak kok ngene, kon duwe anak ngelingno anak, sik sabar. Bener kaya apa nek gurung wayahe kok omongno aja kok omongno. Lah ngono sih rek. Nek Jawa ana bener ana peter. Makanya saling mengingatkan watawasau bil haqqi dengan bener, aja gak bener carane. Aja gak bener carane. Nek jek ado gurung tapek kenal kon ngomongi kudu sopan nemen. Nek wis rada idek kudu apik. Nek wis idek nemen ngomong apa adanya bener gak apa-apa. Misale bapak sampun dahar nek kono ya. Terus sing rada idek ngene, mpun mangan sampean. Nggih ta? Tapi nek ngarepe wis mbadok kon. Lah ngono ya. Gak masalah wong wis idek kok. Gitu ya. Itu teori Quran. Kalau masih jauh bil hikmah. Nah, tergantung kasus Anda di sekolahan itu apa? Kalau harus bil hikmah. Kalau sudah agak dekat fastabikul khairat. Kalau sudah deket bener nggak apa-apa, kok pede nggak apa-apa, kok jiwir nggak apa-apa, namanya kulil haqqa walau kana murran, ngono ya, sip.